Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Rawana dari kelas 11 IPA 5. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Let's go. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih titrasi itu? Titrasi adalah salah satu metode kimia untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Nah, caranya adalah dengan mencampurkan satu larutan yang ingin diketahui konsentrasinya dengan satu larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi dua-duanya dicampur. Selanjutnya kita bahas tentang indikator. Untuk melakukan titrasi, kita memerlukan suatu larutan yang dinamakan indikator. Indikator adalah zat warna yang berfungsi sebagai penanda terjadinya perubahan pada saat titrasi berakhir. Istilah ini dikenal dengan nama titik akhir titrasi. Indikator yang baik mempunyai intensitas warna sedemikian rupa, sehingga hanya dibutuhkan beberapa tetes saja, biasanya antara 2-3 tetes. Nah, berikut adalah indikator yang bisa digunakan pada saat titrasi. Indikator tersebut memiliki rentang pH yang biasanya digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Karena biasanya kalau udah mendekati rentang pH tersebut, maka warnanya akan berubah, sehingga titik akhir titrasi akan terjadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap cara untuk melakukan titrasi. Untuk melakukan titrasi, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut diantaranya biuret, statif dan klem, Erlenmeyer, beserta titran, titer, dan juga indikatornya. Langkah pertama, masukkan larutan penitrasi, bisa asam bisa basa, ke dalam biuret. Nah, larutan di dalam biuret ini kan larutan penitrasi, namanya titer. Langkah kedua, masukkan larutan yang akan dititrasi, bisa asam bisa basa, ke dalam Erlenmeyer. Tapi sebelum dimasukkan, hitung dulu volumenya. Nah, larutan yang akan dititrasi ini, yang berarti akan dicari konsentrasinya, ini namanya titran. Langkah ketiga, masukkan beberapa tetes larutan indikator ke dalam larutan yang akan dicari konsentrasinya atau titran. Biasanya larutan indikator ini cuma 2 atau 3 tetes. Nah, indikator yang dipakai itu indikator yang warnanya berubah di sekitaran titik ekivalen. Nah, sekarang langkah yang keempat. Langkah ini paling penting dalam proses titrasi. Jadi langkah keempat ini, larutan yang ada di dalam biuret itu ditetesin ke dalam Erlenmeyer menggunakan keran. Jadi kerannya itu udah kepasang di biuretnya. Jadi gambarnya kayak gini nih. Habis itu Erlenmeyernya digoyang-goyangin sampai larutan yang dari biuret tadi itu larut ke dalam larutan yang ada di Erlenmeyernya juga. Sambil digoyang-goyangin, larutannya itu tetap ditetes-tetesin dari biuretnya itu pakai keran yang tadi sampai terjadi perubahan warna di dalam Erlenmeyernya itu. Nah, perubahan warna ini mengindikasikan kalau proses titrasi berarti sudah selesai atau berada pada fase titik akhir titrasi. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah mencatat volume yang dibutuhkan oleh larutan titran atau larutan yang ingin diketahui konsentrasinya dengan melihat volume yang berkurang pada biuret setelah dilakukan proses titrasi. Jadi kita ngelihat selisihnya itu ada berapa. Nah, selisihnya itu adalah volume yang dipakai untuk melakukan titrasi. Langkah yang keenam, jika semua data sudah didapatkan kayak volume asam basanya, molaritas asam basanya, valensi asam basanya, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi rumusnya itu adalah VA dikali MA dikali valensi A sama dengan VB dikali MB kali valensi B, dengan keterangan V adalah volume, M adalah molaritas, dan val adalah valensi. A itu maksudnya asam ya, dan B itu basa. Dan selanjutnya kita akan bahas kurva titrasi. Jadi, kurva titrasi itu untuk menunjukkan perubahan pH selama proses titrasi. Jadi, kurva titrasi itu memiliki karakteristik pada kekuatan dan konsentrasi asam basa yang direaksikan. Nah, saya ambil contoh dari kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Nih, gambarnya nih. Nah, dari kurva tersebut bisa dilihat kalau daerah perubahan pH-nya itu cukup curam. Jadi kayak dari atas
ke bawah, agak langsung ke bawah banget, habis itu baru landai lagi. Hal itu karena dari basa kuat itu kan pH-nya tinggi tuh. Nah, habis itu langsung ke bawah ke asam kuat. Dan kalau dari kurva tersebut bisa dilihat kalau titik ekivalennya itu 7. Jadi kalau antara basa kuat dengan asam kuat ataupun asam kuat dengan basa kuat, itu pH dari titik ekivalennya itu udah pasti 7. Dan contoh kurva titrasi yang kedua, asam lemah dengan basa kuat. Saya taruh kurvanya di sini nih. Dari kurva tersebut bisa dilihat kalau perubahan pH-nya itu lebih landai, dan bisa dilihat kalau pH dari titik ekivalennya itu lebih besar daripada 7. Jadi kalau dari kurva yang lemah dengan kuat, itu titik ekivalennya antara di atas 7, kalau nggak di bawah 7, tergantung larutannya larutan apa. Jadi nggak mungkin 7 kalau antara lemah dengan kuat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus-rumus. Rumus-rumus dalam titrasi ini berbeda antara yang kuat dengan kuat dan lemah dengan kuat. Jadi kita bahas yang kuat dengan kuat dulu ya. Kuat dengan kuat ini punya 4 fase, dan setiap fasenya itu punya rumus masing-masing. Fase yang pertama itu pada saat titik awal. Rumusnya itu kita mencari konsentrasinya dulu, baru kita mencari pH-nya. Jadi rumus pada titik awal ini adalah valensi dikali molaritas atau konsentrasi. Nah, kalau udah ketemu konsentrasinya, baru kita cari pH-nya. Selanjutnya ada fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase sebelum mencapai titik ekivalen. Rumusnya itu ini nih. Valensi dikali mol akhir titrat, ingat ya, titrat bukan titer, per volume total. Kalau udah dicari konsentrasinya, baru dicari pH-nya. Lalu fase yang ketiga, fase ini adalah fase pada saat ekivalen. Karena ini adalah titrasi kuat dengan kuat, maka pH dari titik ekivalennya udah pasti 7. Dan sekarang masuk ke fase yang keempat, itu adalah fase dimana setelah melewati titik ekivalen. Rumusnya itu ini nih, valensi dikali mol akhir titer ya, per volume total. Setelah diketahui konsentrasinya, tinggal dicari deh pH-nya. Dan sekarang kita bahas yang lemah dengan kuat. Lemah dengan kuat itu punya 4 fase juga, sama kayak kuat dengan kuat yang tadi. Setiap fase juga punya rumus. Jadi fase yang pertama itu adalah titik awal. Titik awal itu ketika larutan yang udah diketahui konsentrasinya itu belum dimasukin atau belum ditetesin ke dalam larutan yang mau dicari konsentrasinya. Jadi itu rumusnya akar K atau ketetapan dikali M atau molaritas. Nah, itu adalah rumus untuk mencari konsentrasinya. Setelah diketahui konsentrasinya, maka kita harus mencari pH-nya. Lalu fase yang kedua itu adalah fase sebelum titik ekivalen. Rumusnya adalah K dikali N akhir titrat per valensi konjugasi dikali N garam. Jadi rumus itu sama kayak tadi, nyari konsentrasi. Setelah dicari konsentrasinya, maka dicarilah pH-nya. Lalu masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah fase dimana pada saat titik ekivalen. Nah, kalau buat lemah dengan kuat ini, dia punya rumus. Rumusnya itu ini nih. Rumusnya itu akar KW per KA dikali N garam per V total. Ini bisa juga ditukar sama KB ya KA-nya. Jadi akar KW per KB dikali N garam per V total itu juga bisa, tergantung larutannya yang dicari itu apa. Kalau udah nemu konsentrasinya, ya tinggal cari deh pH-nya. Lalu fase yang keempat itu adalah dimana fase yang sudah melewati titik ekivalen. Rumusnya itu ini nih, valensi dikali N akhir titer ya, per V total. Nah, sama seperti tadi, itu adalah rumus untuk mencari konsentrasi. Setelah diketahui konsentrasinya, maka tinggal dicari pH-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah yang ada dalam titrasi. Jadi, istilah yang pertama itu ada titik ekivalen. Titik ekivalen ini adalah titik di mana reaksi dari dua larutan tersebut hanya ada garam. Jadi, asamnya nggak kelebihan, basanya juga nggak kelebihan. Jadi, sejajar gitu. Jadi, maksudnya netral lah istilahnya.
Nah, yang kedua itu ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini beda dengan titik ekivalen. Titik akhir titrasi ini ketika warna di dalam titrannya itu udah berubah. Jadi walaupun berubah sedikit aja, itu udah masuk titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi ini juga dipengaruhi oleh indikator yang dipakai sih sebenarnya. Lalu istilah yang ketiga itu adalah titran. Titran adalah larutan yang dicari konsentrasinya. Jadi itu larutan yang ada di dalam Erlenmeyer kalau kita melakukan proses titrasi ini. Dan yang keempat itu adalah titer. Titer adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi larutan titer ini ada di dalam biuret. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!